Hai Sobat Industri Kabupaten Cianjur, ini adalah video tutorial pengisian data perusahaan pada Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS. Pada tahap sebelumnya, Sobat telah berhasil melakukan registrasi. Setelah mendapatkan email yang berisi username dan password, silakan untuk login menggunakan data tersebut. Segera ganti password setelah berhasil masuk, karena password yang dikirim di email hanya berlaku untuk 1 kali login. Untuk mengganti password, klik data perusahaan, klik ganti password, lalu masukkan password saat ini atau password yang digunakan pada saat awal login, lalu masukkan password baru sesuai dengan yang diinginkan, dengan memperhatikan ketentuan ini, di mana password harus memiliki minimal 8 karakter dengan minimal 1 angka, 1 huruf kapital, dan 1 simbol. Lalu klik simpan, maka password sudah berhasil diganti atau diperbarui. Untuk selanjutnya, Sobat Industri bisa login SIINAS menggunakan password terbaru. Selanjutnya, untuk mengisi data perusahaan, dimulai dari pengisian data umum. Untuk nama perusahaan, sudah otomatis terisi dengan nama perusahaan yang diinput pada saat registrasi. Nama perusahaan induk diisi jika perusahaan yang diinput adalah anak perusahaan. Apabila tidak memiliki perusahaan induk, maka dapat dikosongkan. Jenis badan hukum diisi dengan menyesuaikan status penanaman modal pada perusahaan. Untuk industri kecil menengah yang sepenuhnya milik dalam negeri, bisa memilih PMDN. Jenis badan usaha diisi dengan bentuk badan usaha perusahaan, seperti perusahaan terbatas untuk PT, persekutuan komanditer untuk CV, atau untuk industri kecil yang belum memiliki badan usaha, dapat memilih pelaku usaha perseorangan. Nilai mesin diisi dengan nilai total mesin yang dimiliki perusahaan sejak perusahaan berdiri hingga saat ini. Jika tidak ada mesin, maka diisi dengan angka 0. Nilai lainnya diisi dengan nilai total selain mesin sejak perusahaan berdiri hingga saat ini. Misalnya, nilai kendaraan operasional, nilai peralatan, dan lain-lain. Modal kerja diisi dengan total pengeluaran untuk bahan baku atau bahan penolong, gaji atau upah karyawan, biaya operasional seperti listrik, air, dan telepon, biaya suku cadang, biaya untuk penjualan atau distribusi hasil produksi, dan biaya overhead perusahaan lainnya selama dalam 1 triwulan atau selama 3 bulan. Nama penanggung jawab diisi dengan nama pegawai yang diberi tugas untuk menangani SIINAS atau pemilik usaha langsung. Jabatan diisi jabatan penanggung jawab. Nomor telepon diisi nomor telepon perusahaan. Jika tidak ada, dapat diisi dengan nomor handphone penanggung jawab. Nomor handphone diisi dengan nomor handphone penanggung jawab yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp. Email diisi dengan email yang boleh sama dengan NIB atau boleh berbeda, dengan catatan status email aktif dan dapat diakses. Namun, agar lebih mudah, silakan disamakan dengan email yang ada di NIB. Isi website perusahaan jika ada, atau dapat dikosongkan. Jika akun SIINAS ini digunakan untuk keperluan pengajuan rekomendasi ekspor atau impor, pastikan checklist kotak kecil yang tersedia. Jika tidak, kotak tidak perlu di-checklist. Klik simpan, dan klik halaman selanjutnya untuk pengisian alamat kantor pusat. Penting untuk diketahui bahwa alamat kantor pusat dan pabrik hanya dapat diisi 1 kali, maka harap untuk berhati-hati dalam pengisiannya. Pertama, alamat diisi dengan alamat kantor pusat sesuai dengan alamat kantor pada NIB. Provinsi dipilih provinsi kedudukan atau pilih Jawa Barat untuk perusahaan yang ada di Cianjur. Kabupaten atau kota dipilih kabupaten atau kota kedudukan yaitu Kabupaten Cianjur. Kecamatan dipilih kecamatan kedudukan. Kelurahan dipilih kelurahan kedudukan. Kode pos diisi dengan kode pos sesuai lokasi. Nomor telepon
diisi dengan nomor telepon perusahaan atau nomor handphone yang dapat dihubungi dan tersambung pada aplikasi WhatsApp atau yang sesuai dengan yang tercantum di NIB. Nomor fax diisi dengan nomor fax perusahaan atau dapat dikosongkan jika tidak ada. Email kantor diisi dengan email kantor, bisa sama atau berbeda dengan email di NIB. Kota kedudukan diisi dengan kota kedudukan atau diisi Kabupaten Cianjur. Periksa kembali alamat kantor yang diisi, kemudian setelah yakin semuanya benar, klik simpan. Dan klik halaman selanjutnya untuk mengisi alamat pabrik. Apabila alamat pabrik sama dengan alamat kantor, maka pengisiannya dapat disamakan atau disesuaikan. Apabila berbeda, alamat diisi dengan alamat lokasi usaha sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran NIB. Provinsi dipilih provinsi kedudukan atau pilih Jawa Barat untuk lokasi pabrik yang ada di Cianjur. Kabupaten atau kota dipilih kabupaten atau kota kedudukan, yaitu Kabupaten Cianjur. Kecamatan dipilih kecamatan kedudukan. Kelurahan dipilih kelurahan kedudukan. Kode pos diisi dengan kode pos sesuai lokasi. Nomor telepon diisi dengan nomor telepon perusahaan atau nomor handphone yang dapat dihubungi dan tersambung pada aplikasi WhatsApp atau yang sesuai dengan yang tercantum di NIB. Nomor fax diisi dengan nomor fax perusahaan atau dapat dikosongkan jika tidak ada. Lokasi pabrik dipilih lokasi pabrik yang sesuai. Apabila pabrik tidak dalam kawasan industri, silakan pilih lain-lain. Periksa kembali alamat pabrik yang diisi, kemudian setelah yakin semuanya benar, klik simpan. Apabila terdapat kesalahan pada pengisian alamat kantor dan pabrik, perbaikan data dapat dilakukan dengan cara: pertama, direktur atau direksi perusahaan menyampaikan surat permohonan revisi alamat kantor atau pabrik kepada Kepala Pusat Data dan Informasi. Kedua, surat permohonan dapat disampaikan melalui Helpdesk SIINAS dengan klik menu Kontak Us dan Helpdesk. Ketiga, perkiraan proses sekitar 5 hari kerja sejak tanggapan dikirim oleh Kemenperin. Terakhir, revisi atau update alamat kantor atau pabrik dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun SIINAS. Selanjutnya, klik bagian mesin atau peralatan. Mesin atau peralatan produksi adalah mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi atau pendukung jasa industri. Sebagai informasi, sebelumnya, data mesin atau peralatan berada pada bagian e-reporting atau menu untuk pelaporan. Karena mesin atau peralatan cenderung tidak frekuentif berubah, sehingga ditambahkan pada pengisian data perusahaan, sehingga pengisian mesin pada tahap pelaporan tidak dilakukan terus-menerus. Tetapi, tetap harus diperbarui atau diupdate pada bagian data perusahaan ini apabila ada tambahan mesin atau peralatan. Untuk mengisi mesin atau peralatan baru industri kecil, klik input mesin atau peralatan, isi nama mesin atau peralatan yang digunakan, isi tahun perolehan, isi jumlah unit mesin yang dimiliki, dan pilih status kepemilikan mesin. Klik simpan dan lakukan berulang untuk menginput mesin peralatan lainnya. Selanjutnya, klik menu gudang. Pengisian gudang bersifat non-mandatory atau tidak wajib. Apabila sobat industri memiliki gudang selain dari lokasi pabrik, maka diisi. Tetapi jika tidak memiliki gudang, tidak perlu diisi. Untuk mengisi informasi gudang, klik input baru untuk menginput data gudang baru. Isi nama gudang, isi alamat gudang, pilih provinsi kedudukan gudang, pilih kabupaten kota kedudukan gudang, pilih kecamatan kedudukan gudang, pilih kelurahan kedudukan gudang, unggah dokumen tanda daftar gudang, isi luas gudang, pilih status gudang apakah milik sendiri atau sewa, lalu klik simpan. Selanjutnya, klik bagian fasilitas kepabeanan. Jika sobat industri memiliki fasilitas berikat, artinya
sobat memiliki fasilitas kepabeanan yaitu kawasan berikat. Oleh karena itu, bagian ini harus diisi. Jika tidak, maka tidak perlu diisi. Selanjutnya, klik bidang usaha. Silakan tulis semua KBLI industri yang berada di lokasi usaha atau pabrik tersebut. Klik input bidang usaha untuk menginput bidang usaha. Input seluruh KBLI yang ada di NIB. Pada bagian kode KBLI 2020, pilih kode KBLI yang ada di NIB. Bagian bidang usaha diisi dengan deskripsi bidang usaha KBLI atau disesuaikan dengan bidang usaha perusahaan. Klik simpan dan lakukan kembali pengisiannya apabila dalam NIB tercantum beberapa KBLI. Untuk memastikan apakah KBLI perusahaan merupakan KBLI binaan Kementerian Perindustrian, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020. Klik halaman selanjutnya untuk mengisi kapasitas produksi. Klik input jenis produk untuk menginput kapasitas produksi baru. Apabila perusahaan memiliki lebih dari 1 KBLI binaan Kemenperin, maka input kapasitas produksi sebanyak KBLI tersebut. Pada kode KBLI 2020, pilih KBLI yang akan diinput kapasitasnya. Jika KBLI tidak tersedia, silakan input pada menu sebelumnya atau menu bidang usaha. Produk diisi dengan nama produk berdasarkan KBLI-nya. Satuan diisi dengan satuan dari produk yang dihasilkan, misalnya kilogram, piece, unit, dan lain-lain. Kapasitas produksi per tahun yaitu kapasitas optimal yang dihasilkan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya, meliputi SDM atau tenaga kerja, ketersediaan bahan baku dan energi, manajerial perusahaan, dan lain-lain. Kapasitas terpasang per tahun diisi dengan kapasitas yang tertera pada mesin atau kapasitas maksimal. Lalu klik simpan. Klik halaman selanjutnya untuk mengisi data perizinan. Klik input data perizinan baru untuk menginput perizinan-perizinan yang dimiliki perusahaan. Pada bagian jenis perizinan, pilih jenis perizinan yang akan diinput. Instansi penerbit diisi dengan kementerian atau lembaga yang menerbitkan perizinan yang diinput. Contoh, jika jenis perizinan yang diinput adalah nomor induk berusaha atau NIB, maka instansi penerbit diisi dengan Kementerian Investasi atau BKPM. Tanggal berlaku, dan tanggal kadaluarsa disesuaikan dengan yang ada pada perizinan. Pada kolom soft copy, silakan unggah soft copy perizinan yang diinput. Bagian info tambahan diisi jika ada info tambahan. Jika tidak, maka dapat dikosongkan. Klik simpan, lalu dokumen perizinan yang diinput tadi akan divalidasi terlebih dahulu. Akan muncul catatan dari validator apabila perizinan yang diunggah tidak valid agar bisa dilakukan perbaikan. Klik halaman selanjutnya untuk mengisi kontak person. Klik input kontak person baru untuk menginput identitas kontak person baru atau tambahan. Kontak person adalah staf atau pegawai yang bertanggung jawab atas CINES perusahaannya atau pemilik usaha. Kontak person dapat diinput lebih dari satu orang. Pada bagian nama, diisi nama kontak person yang akan diinput. Jabatan, diisi jabatan kontak person. Nomor handphone, diisi dengan nomor handphone kontak person yang diinput. Email, diisi dengan email kontak person yang diinput. Lalu klik simpan. Klik halaman selanjutnya untuk mendapatkan bukti kepemilikan akun. Silakan diunduh dan pengisian data perusahaan telah selesai.
Apabila Sobat Industri Kabupaten Cianjur menemui kendala pada saat pengisian data perusahaan, silakan untuk menghubungi Helpdesk Sinas atau menghubungi bidang perindustrian Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur. Bersama si Ines, informasi akurat, industri kuat.